Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan, kemudian kita sudah latihan soal. Hari ini kita akan belajar tentang GLBB atau yang kita kenal sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari gerak lurus berubah beraturan ini yang perlu kalian garis bawahi adalah definisinya. Sesuai dengan definisinya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak di lintasan yang lurus, lintasannya tetap lurus, tetapi yang berubah adalah kecepatannya. Jadi kalau seandainya kecepatannya berubah, otomatis dia mengalami yang namanya percepatan, ya. Jadi kecepatannya itu dipercepat. Itulah inti dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada beberapa, Ibu langsung aja ke persamaannya. Jadi ada 3 persamaan yang harus kalian ketahui ya. Di sini ada yang pertama, V sama dengan V0. V0 itu kecepatan awal, plus minus. Plus ini apabila dia mengalami percepatan, dan minus kalau seandainya dia mengalami perlambatan, ya. Ibu ulangi, V sama dengan V0 plus minus A dikalikan T. A ini adalah percepatan dan T waktu. Kemudian persamaan kedua, S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Ya, sama. V0 ini adalah kecepatan awal. Kalau di soal dinyatakan dia diam, berarti V0 nya sama dengan 0. Tapi kalau seandainya V0 nya punya nilai, berarti diberikan nilai tersebut. Kemudian setengah AT kuadrat, sama, ini plus minusnya tergantung A nya. Kalau seandainya dia perlambatan, berarti gunakan minus. Kalau dia percepatan, berarti gunakan plus. Kemudian di sini ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus AS. Nah, gimana sih Bu cara untuk membedakan ketiga persamaan tersebut? Tergantung dengan apa yang diketahui di soal. Ya, di sini saya punya contoh soal. Sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Nah, kecepatan awal 5 meter per sekon. Ya, jadi kita punya soal sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon, kemudian digas. Digas itu dalam artian dia dipercepat dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini A-nya ya. Ini V0-nya, ini A-nya. Kemudian kecepatan sepeda motor setelah 5 sekon adalah, nah, hal yang pertama yang kita identifikasi adalah yang diketahui dulu. Tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui ada V0-nya sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian ada A-nya, ya, dipercepat dengan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dan T, berapa kecepatan setelah waktu 5 sekon, berarti T-nya 5 sekon. Yang ditanya adalah V. Berarti, nah, kita punya V0, punya A, dan punya T. Dari persamaan ini, yang ada V0-nya, ada A, dan ada T-nya, berarti yang persamaan yang mana? Ya, yang pertama ya, ada V0-nya, ada A, ada T. Nah, tadi kan dia dipercepat, berarti A-nya gunakan plus atau minus? Ya, berarti gunakan yang plus karena dia dipercepat. Kalau keterangannya diperlambat, baru kita gunakan yang minus. Langsung saja jawab. V sama dengan V0 plus A T. V0 nya 5, kemudian 5 dikalikan 5. Jadi jawabannya 25, 30 ya. Oke. Jadi ini adalah kurang fokus. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh soal dari GLBB. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama kita identifikasi dulu ya. Kita lihat dulu kira-kira apa yang diketahui.
Sebuah mobil memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon. Berarti dia kecepatan awalnya 10 meter per sekon, lalu berubah menjadi 40 meter per sekon. Berarti V-nya jadi 40 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Nah, T-nya 2 detik. Berapakah percepatan? Nah, berarti dia yang dicari adalah percepatan. Tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Kemudian yang 2, sebuah mobil yang awalnya diam bergerak dipercepat sebesar 6 meter per sekon kuadrat. A-nya berarti 6 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak tempuh mobil setelah bergerak 20 sekon? Nah, dia sekarang ada pakai jarak. Kalau ada pakai jarak berarti bisa gunakan, kalau nggak persamaan 2, persamaan 3. Tergantung yang diketahui di soal ya. Dia di situ punya kecepatan awalnya diam. Berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian dia juga punya VA, yang ditanya adalah jarak. Ya, silahkan dikerjakan kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.